di Nusantara TV, sahabat kita. Ya, nanti tanggal 15 para lulusan 1 tahun bisa mulai mengakses ke halaman yang siap kerja, kemudian mereka bisa mendaftar. Pemirsa, pendaftaran magang nasional atau program pemagangan lulusan perguruan tinggi 2025 sudah dibuka sejak Selasa 7 Oktober 2025. Pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online melalui kanal website Kementerian Ketenagakerjaan. Magang akan dilaksanakan mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. Program ini menyasar lulusan diploma D1 hingga D4 dan sarjana S1 yang lulus maksimum 1 tahun terakhir. Pemerintah akan menanggung penuh biaya upah sebesar upah minimum kabupaten kota UMK peserta magang nasional selama 6 bulan. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya bergabung melalui Zoom Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Agung Nur Rohmat dan Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang. Selamat sore Pak Agung, selamat sore Pak Sarman. Selamat sore. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore Pak Sarman. Terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ini sudah mulai dibuka 7 Oktober dan kemudian program magangnya juga akan langsung berlangsung 15 Oktober, jadi minggu depan kira-kira. Tapi hari ini kalau diakses tidak bisa ya Pak websitenya? Memang di sistem kami sedang dilakukan peningkatan kapasitas, Mbak. Jadi mudah-mudahan nanti segera selesai dan masyarakat bisa mengikuti program magang ini secara lancar. Baik, banyak pihak yang kemudian menyambut positif program magang nasional ini. Pak Agung mungkin bisa diceritakan sejauh ini sudah berapa yang masuk melamar untuk menjadi peserta magang nasional? Sampai hari ini jam 17 ya Mbak. Calon penyelenggara pemagangan atau perusahaan ini telah mendaftar di sistem siap kerja sebanyak 860 perusahaan dengan 12.270 kuota orang peserta pemagangan dari 2.368 posisi magang. Dan peserta sampai jam 17.00 ini telah melakukan pendaftaran sebanyak 16.922 orang. Ini yang sudah mendaftar ya Pak, 16.000 orang? Iya. Baik, Pak Agung mungkin bisa dijelaskan bagi masyarakat mungkin yang ingin ikut serta dalam program ini ketika mereka masuk ke dalam laman Magang Hub Kemnaker, itu mereka akan memilih perusahaannya kah atau seperti apa Pak? Bagi peserta tentu bisa memilih perusahaan mana yang cocok program studi maupun jurusannya, baik itu diploma maupun sarjana. Maksimal bisa memilih 3 posisi sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025. Tetapi nanti pada saat perusahaan sudah menetapkan dia diterima, posisi yang kedua dan ketiga nanti akan gugur. Baik, jadi yang melakukan proses seleksi ini tetap perusahaan ya Pak Agung? Tetap perusahaan. Oke. Kami hanya fasilitasi di sistem siap kerja. Oke, ada kendalakah Pak dengan sistemnya saat ini? Sistem sih nggak ada kendala, hanya memang antusias peserta pemagangan maupun perusahaan ini masih tinggi karena itu kapasitasnya harus kita sesuaikan dengan antusias para peserta magang yang mendaftar di hari kedua maupun hari pertama kemarin.
Baik, ini mungkin bisa dijelaskan secara sederhana Pak Agung, ketika kemudian data pelamar itu masuk, akan seperti apa proses seleksinya? Yang mana yang kemudian akan lebih dipilih oleh perusahaan? Jadi data peserta itu sebenarnya sudah ada, kami diberikan data dari Dikti Saintek Kementerian Tinggi ya, dalam kurun waktu 1 tahun lulusan perguruan tinggi yang terdata di Kemendikti Saintek, baik itu diploma maupun sarjana, itu kurang lebih angkanya 1,2 juta selama 1 tahun. Kemudian mereka ini tinggal login di sistem Siap Kerja, kemudian fitur Magang Hub, tinggal mereka memilih perusahaan mana yang cocok, baik itu background program studi maupun jurusannya. Kemudian perusahaanlah nanti yang akan memilih siapa yang akan ditetapkan untuk menjadi peserta pemagangan di salah satu perusahaan. Tentu di sistem juga kami ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nasionalisme, kemudian manajemen. Itu haknya perusahaan untuk menilai siapa yang layak untuk diterima menjadi peserta magang. Jadi ini prosesnya memang hanya melalui pengisian formulir dan tidak akan ada wawancara ya Pak Agung? Kita serahkan ke perusahaan. Oh, oke. Karena masih ada waktu sampai dengan tanggal 12, nanti setelah itu tanggal 13, perusahaan mengusulkan ke kami bahwa nama-nama ini sudah terseleksi dan ditetapkan menjadi peserta pemagangan di salah satu perusahaan itu. Baik, dari sisi yang berseberangan, kalau untuk sisi pengusaha, Pak Agung, bagaimana memastikan bahwa orang-orang yang kemudian akan diterima magang nasional ini memang sesuai atau link and match dengan jurusan para pelamar ini? Karena di sistem kami juga mempersyaratkan, Mbak. Jadi perusahaan yang mengusulkan calon peserta magang itu harus mengisi posisi magang, misalnya akuntan, tentu persyaratannya minimal diploma atau sarjana akuntansi dan ekonomi dan lain sebagainya. Itu persyaratan yang menentukan perusahaan, Mbak. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Pak Sarman sekarang. Pak Sarman, kalau dari sisi pengusaha, apa tanggapan Anda terhadap program pemerintah ini? Ya, kami dari pelaku usaha sangat menyambut baik program ini karena ini merupakan bagian daripada 8 program stimulus akselerasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada 2 di sini yang berkaitan dengan hal sama. Yang pertama adalah pemagangan ini, yang kedua adalah padat karya. Nah, kami melihat bahwa program ini sangat-sangat baik karena kami melihat ada 4 catatan kami tujuan daripada pemagangan ini. Yang pertama adalah menyediakan lapangan pekerjaan untuk jangka pendek kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang baru lulus ini. Itu pertama. Yang kedua adalah mereka dalam masa magang 6 bulan ini mampu meningkatkan skill, mampu meningkatkan kemampuan kompetensi mereka, sehingga nanti ketika mereka melamar pekerjaan, itu sudah dapat bisa diterima dengan skill yang mereka miliki dalam hal ini. Jadi tujuannya sangat baik. Terus yang ketiga, tentu dengan mereka mendapat katakanlah uang saku yang setara dengan UMP, tentu juga nanti ini akan memiliki daya dorong untuk meningkatkan daripada daya beli masyarakat kita. Nah, yang keempat, tentu dengan daya beli masyarakat kita yang semakin meningkat, tentu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Makanya kami dalam hal ini pengusaha menyambut baik dan siap berkolaborasi, dan perusahaan-perusahaan saat ini, tadi Pak Agung sudah menyampaikan, sudah 831 perusahaan yang mendaftar yang ingin memanfaatkan tenaga magang ini, dan saya yakin ini juga akan semakin bertambah, dan kami dari pelaku usaha senantiasa siap untuk bermitra, berkolaborasi dengan pemerintah untuk menerima tenaga-tenaga magang dari mahasiswa ini. Jadi dari point of view pengusaha sangat senang ya dengan program ini, Pak. Bukan jadi beban ya, Pak Sarman? Saya rasa tidak jadi beban. Karena apa? Karena dari kami sendiri juga kan tidak ada tanda kutip mengeluarkan biaya. Karena ini semuanya telah dianggarkan oleh pemerintah, ya. Dan selama mahasiswa nanti mengikuti magang, kami dari pengusaha-pengusaha juga sudah mempersiapkan apa yang telah diminta oleh pemerintah. Misalnya kami harus katakanlah menyediakan mentor
atau pembimbing untuk peserta magang. Itu Iya. kami udah usahakan siapkan. Kemudian juga kami juga akan menyiapkan fasilitas untuk mendukung program pemagangan, ya kan? Kemudian juga melaporkan dan memonitoring penyelenggaraan program pemagangan ke Kemenaker, dan yang terakhir setelah selesai magang kami juga diwajibkan juga akan memberikan sertifikat. Kami akan penuhi itu karena kami ingin bahwa mahasiswa-mahasiswa yang magang ini betul-betul mereka bisa dimanfaatkan dengan baik dalam rangka meningkatkan skill dan kompetensi mereka gitu. Kita tidak mau, katakanlah kadang-kadang kita lihat di kantor-kantor pemagangan ini hanya disuruh fotokopi lah, disuruh antar surat lah. Kita tidak mau seperti itu, gitu loh. Kita ingin bahwa jurusan mereka tadi sampaikan oleh Pak Agung itu kita sesuaikan dengan pekerjaan yang seperti biasanya di kantor. Oke. Gitu loh. Baik. Jadi mereka betul-betul bekerja seperti normal. Gitu loh. Baik, Pak Sarman, itu kan memang idealnya ya Pak Sarman, tapi bagaimana kira-kira memastikan bahwa setiap perusahaan melakukan apa yang memang diwajibkan oleh pemerintah dikerjakan bagi para pemagang ini? Karena kadang-kadang kan tidak semua perusahaan punya tenaga spare ya, tenaga yang kemudian bisa dimintai untuk menjadi mentor, atau mungkin memang mereka sudah overload dengan pekerjaan mereka, atau mereka tidak punya waktu untuk melakukan monitoring dan pelaporan. Akan seperti apa menurut Anda seharusnya ada pengawasan bahwa itu benar-benar dilaksanakan? Sebenarnya gini Tes ya, bahwa nanti kan mereka akan katakanlah akan bekerja sesuai dengan divisi-divisi dengan latar belakang keilmuan mereka. Katakanlah misalnya gini deh, kalau mereka ditempatkan di bagian marketing misalnya di satu perusahaan, di sana kan ada supervisor. Supervisor itulah nanti yang otomatis menjadi mentor mereka, Baik. yang mengarahkan mereka, yang memonitor mereka dalam hal ini. Jadi bagi pengusaha tidak perlu istilahnya mengangkat satu orang, tidak. Masing-masing kepala-kepala divisi atau manajer di lingkungan dia itulah otomatis menjadi mentor dia di situ gitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Agung. Pak Agung, ini kan jangka waktu dari magang ini akan 6 bulan, ada 20.000 peserta dan akan dapat uang saku atau gaji setara UMP atau UMK sesuai dengan wilayah. Bagaimana Pak Agung memastikan bahwa ada evaluasi dalam 6 bulan itu? Gini Mbak Tasya ya, setiap bulan peserta itu harus melaporkan ke kami, baik itu kehadiran, kemudian aktivitas yang dilakukan selama magang dalam kurun waktu 1 bulan, itu harus dilaporkan ke kami. Itu sebagai dasar kami untuk membayar uang sakunya, Mbak. Oke, baik. Lalu dari sisi pengusahanya, Pak Agung? Pengusahanya memastikan bahwa atau mengetahui dari hasil laporan itu, misalnya ada 10 orang magang di situ, nanti mentorlah yang akan memberikan tanda tangan bahwa mereka ini aktivitasnya yang dilaporkan sesuai dengan yang dikerjakan dalam kurun waktu 1 bulan itu. Oke, baik. Kalau untuk pengawasan anggarannya Pak Agung, ini kan anggarannya cukup besar ya, 198 miliar rupiah. Bagaimana memastikan bahwa dana ini karena ada angka yang berbeda-beda untuk tiap daerah, tidak di tengah jalan kemudian berpotensi untuk dikorup, Pak Agung? Dananya ini nanti langsung ditransfer ke rekeningnya peserta masing-masing dengan dasar tadi penilaian dari mentor setiap bulannya. Ya, nanti akan kita bayarkan setelah mereka ini magang selama 1 bulan. Misalnya magang ini akan dibuka mulai tanggal 15 Oktober. Nanti peserta ini akan kita berikan uang sakunya setelah tanggal 15 November. Oke, baik. Baik Pak Agung, Pak Sarman, kita akan break dulu untuk jeda azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami akan kembali usai jeda berikut pemirsa. Ya, nanti tanggal 15 para lulusan 1 tahun bisa mulai mengakses ke halaman yang siap kerja, kemudian mereka bisa mendaftar.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Agung. Pak Agung, ada kuota 20.000 untuk seluruh Indonesia melakukan magang nasional. Mungkin bisa dijelaskan Pak Agung bagaimana pemerataannya, memastikan bahwa tidak hanya di Jakarta, tapi di Jawa, luar Jawa, Indonesia Timur akan seperti apa? Apakah itu memang tergantung dari jumlah perusahaannya atau memang ada peraturan sendiri dari pemerintah? Kami telah menghitung 20.000 itu nanti distribusinya seperti apa. Yang jelas dasar kami menghitung perbandingan antara suplai lulusan perguruan tinggi di satu provinsi dan keberadaan perusahaan di satu provinsi. Jadi contoh misalnya di Papua juga kami alokasikan kurang lebih 40 atau 50 orang untuk mengikuti magang di Papua, misalnya termasuk DKI Jakarta itu juga kami sudah menghitung kurang lebih 1.000 sampai 1.200 orang. Kembali lagi nanti kalau di satu provinsi kuotanya nggak bisa terserap maksimal, nanti akan kita alihkan di provinsi yang lain. Oke, berarti akan ada beberapa gelombang atau seperti apa Pak Agung kalau memang kemudian nantinya ada daerah-daerah yang tidak begitu terserap kuotanya? Yang pertama ini tentu kita lakukan satu batch kalau memang nanti bisa kuotanya terpenuhi. Tapi kalau nanti belum terpenuhi ya akan kita buka lagi beberapa hari untuk memenuhi kuota yang 20.000 itu. Baik, ini hanya untuk fresh graduate maksimal 1 tahun ke belakang ya Pak Agung? Betul Mbak, jadi fresh graduate maksimal 1 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 September 2025. Dan ini nggak berlaku untuk alumni yang baru mendapatkan SKL ya, surat tanda kelulusan. Tapi dipastikan datanya ini data yang sudah terdaftar di Kemendikti-Saintek. Oke, jadi memang sistem itu sudah dengan otomatis menyaring mana yang kemudian datanya ada di Kemendikti, itu yang baru bisa mendaftar program magang nasional. Kalau datanya tidak masuk berarti tidak bisa mendaftar ya Pak Agung? Betul Mbak. Oke, ada pertanyaan juga Pak Agung, ini kan memang untuk D1, D3, D4, dan S1 ya Pak Agung. Kalau untuk SMK tidak dibuka kesempatan ya Pak Agung? Sementara ini untuk stimulus pertama ini yang 20.000 memang diperuntukkan untuk lulusan perguruan tinggi. Jadi kami tidak batasi D1, D2, D3 maupun D4, tetapi berlaku semua diploma dan sarjana. Kembali lagi kebutuhan di masing-masing perusahaan. Oke, baik. Posisi apa yang dibutuhkan dan background pendidikannya. Oke, bagi yang tidak lolos boleh mengulang lagi tidak Pak Agung nanti kemudian kalau misalnya akan ada batch 2 misalnya? Boleh. Jadi kalau masih dalam range mereka ini sudah lulusan 1 tahun, tentu nanti batch berikutnya boleh ikut lagi. Oke, sistem itu bisa mengetahui ya Pak Agung kalau misalnya jangan-jangan ada yang peserta yang mencoba masuk tapi dalam keadaan sudah bekerja, misalnya mencari kesempatan kerja lain begitu? Betul, kalau memang peserta ini yang mau ikut sudah bekerja, tentu di sana ada filter mereka sudah terdaftar di BPJS, artinya mereka sudah bekerja. Jadi otomatis kemudian tidak bisa diterima? Otomatis akan tidak diterima. Oke, baik. Tapi kalau pekerjaannya freelance atau kemudian tidak punya BPJS masih bisa berarti ya Pak Agung? Termasuk sebenarnya ASN. Kemarin kan ada ASN yang baru masuk, itu juga terdeteksi di BKN karena juga kami punya minta data ke BKN. Oke. Termasuk sebenarnya kami sampaikan nanti evaluasi pada saat mereka telah mengikuti magang, mereka akan dievaluasi oleh mentor soft skill-nya, kemudian attitude-nya, kemudian perilaku pada saat mereka magang, kemudian komunikasi, dan ada juga penilaian teknis dalam bidangnya masing-masing. Itu dilakukan oleh mentor sebagai dasar kami untuk memberikan uang saku. Oke,
Baik, saya ke Pak Sarman sekarang. Pak Sarman, dengan program ini kan memang mungkin akan terasa sedikit membantu di tengah kondisi kita tahu di beberapa perusahaan saat ini mengencangkan ikat pinggang, tidak membuka penerimaan untuk karyawan baru, bahkan beberapa sampai harus kemudian melay-off karyawannya. Nah, bagaimana memastikan Pak Sarman bahwa program ini tidak akan berhenti 6 bulan saja dan kemudian perusahaannya tidak sanggup untuk melanjutkan anak magangnya, kemudian anak magangnya juga tidak mendapatkan apa-apa dari program ini? Ya, kami sih berharap kepada pemerintah agar kesempatan magang ini ke depan bisa diperluas. Artinya bisa diperpanjang dan juga kalau bisa diperbanyak jumlahnya. Kalau saat ini 20.000, ya mudah-mudahan tahun depan mungkin bisa sampai 50.000 bahkan 100.000. Itu pertama. Yang kedua tentu bahwasanya magang ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh para mahasiswa-mahasiswa kita dengan sebaik-baiknya, dengan disiplin, dengan mengikuti semua aturan-aturan perusahaan. Karena ini adalah kesempatan yang menurut kami sangat-sangat baik oleh mahasiswa kita. Karena ini sudah dibiayai oleh pemerintah dan tujuannya murni bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa kita ini betul-betul memiliki pengalaman, memiliki skill, dan memiliki kompetensi yang lebih baik. Ya, kemungkinan dan juga ada kemungkinan loh Mbak Tasaya, bisa juga ada kemungkinannya para peserta-peserta magang ini malah direkrut menjadi karyawan tetap. Bukan tertutup ya Pak, kemungkinan itu masih ada. Jadi artinya bahwa ya kita nggak berjanji ya, tapi siapa tahu memang pengusaha itu pas butuh dan selama 6 bulan magang dilihat memiliki suatu kompetensi yang sesuai dengan harapan pengusaha, maka akan diterima menjadi karyawan tetap. Ini juga sangat-sangat terbuka dalam hal ini. Makanya akan sangat disayangkan kalau ini tidak betul-betul dimanfaatkan. Apalagi tadi Pak Agung menyatakan bahwa setiap bulan ini ada reportnya, ada laporannya yang ditangani oleh perusahaan kepada Kemenaker, dan itulah dasarnya mereka nanti akan ditransfer ya uang saku dari pemerintah ini. Nah, jadi artinya bahwa memang kita sangat-sangat berharap bahwa ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh para mahasiswa kita. Ini bukan hanya sekedar magang yang seperti biasanya gitu loh. Tapi ini biaya magang yang dibiayai oleh pemerintah dan tujuannya adalah bagaimana supaya mahasiswa kita ini memiliki skill dan kompetensi yang lebih baik sehingga nanti suatu saat mereka selesai magang dan melamar di perusahaan-perusahaan yang lain untuk menjadi pegawai tetap, mereka sudah layak untuk diterima dan kompetensi yang mereka dapatkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Itu catatan kami. Baik, Pak Sarman, mungkin kalau bisa kasih kisi-kisi atau tip untuk anak-anak yang akan melamar masuk ikut program magang nasional ini. Kita kan tahu ini adalah Gen Z ya Pak Sarman. Catatan apa yang kemudian mungkin Pak Sarman dari sudut pandang pengusaha punya catatan seperti apa para pekerja di level fresh graduate biasanya bekerja? Harus seperti apa mereka ketika menjalani 6 bulan ke depan? Ya, yang pertama tadi kan Pak Agung menyatakan bahwa ada 3 pilihan mereka nanti. Ya, 3 mereka. Tentu mereka harapan kami pilihlah yang sesuai dengan dengan latar belakang ilmu yang dia dapat, yang dimiliki. Ya, kira-kira yang mau didalami itu apa? Oh, saya ingin di bidang produksi, saya ingin di bidang manajemennya, saya ingin di bidang perencanaan bisnisnya, saya ingin di marketingnya. Nah, pilihlah sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dan ikutilah sesuai dengan mekanisme dan aturan-aturan yang ada di sana. Jadi artinya selama magang mereka ini, ya anggap aja dia tidak magang, anggap aja bahwa dia sudah seperti karyawan resmi gitu loh. Karena nanti mindsetnya magang ya seolah-olah ya cuma ini aja nih gitu kan. Jadi santai gitu kan, jangan gitu loh. Karena ini sudah dibiayai oleh negara dan negara ini tulus untuk meningkatkan skill dari anak muda kita ini, mahasiswa kita ini. Jadi manfaatkan sebaik mungkin supaya nanti juga sudah dapat sertifikat itu dapat menjadi salah satu indikator bahwa mereka adalah pekerja yang sudah siap memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
Oke, baik. Pak Agung, ini jadi menarik diskusinya ketika kalau kemudian kita bicara soal Gen Z sedikit, Pak Agung. Misalkan dalam 6 bulan ke depan ada masalah-masalah seperti mungkin peserta magang tidak masuk atau kemudian memutuskan untuk berhenti karena merasa tidak cocok. Apakah ada mekanisme untuk kemudian di-break di tengah jalan dan diberikan kesempatan itu kepada orang lain? Jadi sebelum mulai pemagangan itu ada namanya perjanjian pemagangan, Mbak. Jadi tentu di perjanjian ini disepakati bahwa magang ini akan berlangsung selama 6 bulan. Dan tentu selama 6 bulan ini mereka harus mengikuti aturan-aturan di perusahaan. Dan tidak diperkenankan untuk mundur atau tidak menyelesaikan program pemagangan. Tetapi lain hal kalau memang selama periode 6 bulan ini mereka diterima bekerja di satu perusahaan, itu alasan yang berbeda. Tapi kalau mereka misalnya dalam melaksanakan magang ini nggak masuk tanpa alasan, ya tentu nanti akan kita potong uang sakunya sesuai dengan yang mereka ikuti atau yang mereka tidak masuk berapa hari dalam 1 bulan itu. Baik, jadi dari Kemnaker sendiri memang mengalokasikan juga bagaimana pengawasan untuk tiap-tiap individu yang melakukan magang nasional itu agar benar-benar memang komit terhadap pekerjaannya ya Pak Agung? Betul, karena memang setiap bulan, setiap di akhir periode 1 bulan itu mereka harus membuat laporan yang tentu ditandatangani oleh pendamping atau mentor. Itu sebagai dasar kami untuk memberikan uang saku. Dan peserta ini sebenarnya nanti juga akan kita berikan jaminan sosial selama mengikuti program pemagangan yang di-cover oleh BPJS. Oke, baik. Jadi dari sisi keselamatan kerja juga dilindungi ya Pak Agung? Betul. Oke, baik. Kalau target dari program ini sendiri, selain memang beberapa yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Agung di bagian awal diskusi kita, apakah memang ada target tertentu Pak Agung bahwa dari sejumlah perusahaan yang ikut mendaftar, dari sekian banyak nanti pemagang nasional yang ikut mendaftar, akan ada sekian persen yang mungkin terserap secara permanen atau tidak ada target semacam itu Pak Agung? Tujuan kami pertama ini pemagangan memang bagian dari pelatihan. Pemagangan ini pertama sekali untuk meningkatkan kompetensi, kemudian yang kedua mendapatkan pengalaman bekerja atau nantinya menjadi portofolionya peserta pemagangan, dan yang ketiga tentu nanti membuka peluang kesempatan bagi mereka untuk bekerja. Selama magang nanti kan dilihat oleh mentor, oleh owner perusahaan, bagaimana mereka ini bisa bekerja dan lain sebagainya. Minimal kalau belum bisa direkrut menjadi tenaga kerja, mereka akan dikasih kesempatan lagi perpanjangan magang selama 3 bulan lagi kah atau 6 bulan lagi, tergantung perusahaan. Tapi itu menjadi tanggung jawabnya perusahaan. Karena 6 bulan ini belum kelihatan, perusahaan berhak memperpanjang magangnya maksimal 6 bulan lagi dengan biaya mandiri. Dan selanjutnya kami juga berharap alumni magang ini bisa terserap di industri. Oke, jadi kalau mau diperpanjang bisa, tetapi memang itu harus biaya keluar dari perusahaan sendiri ya Pak Agung? Betul. Oke, kalau kemungkinan tadi yang diharapkan dari Pak Sarman bahwa ini akan bisa diperluas lebih besar dari 20.000, diperpanjang lebih dari 6 bulan, seperti apa peluangnya Pak Agung? Kalau diperpanjang itu kan haknya perusahaan. Barangkali perusahaan mau menginginkan peserta ini lebih memahami lagi akan pekerjaannya. Kemudian nanti direkrut, tentu kan masih ada waktu kalau mereka memang mau diperpanjang magangnya atas biaya mandiri dari perusahaan. Baik, Pak Sarman, kalau kemudian potensi memperpanjang magang ini akan seperti apa kira-kira di mata pengusaha Pak Sarman? Ya, tentu nanti itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Apakah memang sudah cukup 6 bulan, ataukah memang bahwa karyawan ini atau tenaga magang ini masih dibutuhkan oleh
perusahaan. Ya, kalau masih dibutuhkan tentu akan diperpanjang. Cuman tadi catatan ya, ini juga hal-hal yang perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman pengusaha bahwa magang pertama ini 6 bulan ini akan dibiayai oleh pemerintah. Akan tetapi ketika nanti diperpanjang, apakah 3 bulan atau 6 bulan ke depan, bahwa itu nanti akan menjadi tanggung jawab daripada pengusaha. Jadi artinya itu nanti akan tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan, Tasa. Gitu. Nanti akan dievaluasi. Tentu apakah nanti dalam perusahaan itu misalnya mendapat magang 10 orang contohnya, atau kan mungkin 6 orang. Nah ternyata mungkin bisa saja 3 orang diperpanjang, 3 orang tidak misalnya. Jadi ini semua akan kembali nanti kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan, dan tentu semua akan dilaporkan kepada Kemenaker. Gitu. Oke, Pak Sarman, ini kan yang dihadapi benar-benar fresh graduate ya Pak ya, jadi mungkin benar-benar tidak punya pengalaman kerja sama sekali. Artinya kalau dari pengalaman Anda sebagai pengusaha, Pak Sarman, ini kan benar-benar seperti melatih tenaga kerja dari nol ya Pak ya. Harus seperti apa perusahaan, mungkin Anda bisa mewakili perusahaan-perusahaan lain yang belum berpengalaman atau mungkin memang biasanya menerima anak magang di level yang lebih rendah atau mungkin di level yang lebih tinggi. Harus seperti apa mereka menghadapi anak-anak dari magang nasional ini? Iya, tentu nanti kan di awal-awal mereka masuk kan pasti akan diberikan pembekalan dulu ya mengenai tata tertib dan aturan perusahaan, jam masuknya jam berapa, pakaiannya bagaimana, jam istirahat jam berapa, masuk kembali jam berapa, pulangnya jam berapa. Nah, makanya tujuan magang ini kan seperti itu sebenarnya. Jadi bagaimana supaya mereka nanti ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya, mereka sudah memahami, mereka sudah punya pengalaman, dan mereka sudah memiliki kompetensi dalam hal ini. Nah, jadi kami sendiri dari pengusaha, ya kalau dari sisi produktivitas, kami sangat yakin, karena ini fresh graduate ya. Produktivitas mereka itu pasti akan tinggi. Hanya memang perlu diarahkan, perlu dibimbing, dan perlu diberikan pengawasan dan supervisi supaya mereka betul-betul memanfaatkan daripada kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Apalagi tadi pemerintah sudah memberikan uang saku sesuai dengan setara dengan UMP, juga memberikan juga jaminan sosial. Kenikmatan apalagi yang harus diberikan oleh pemerintah gitu kan, kalau tidak dimanfaatkan oleh sebaik mungkin gitu loh. Baik, terakhir saya ke Pak Agung untuk anak-anak yang mungkin masih belum berhasil masuk untuk melakukan magang nasional atau mendaftar di website dari Magang Hub Kemnaker. Pak Agung, mungkin apa yang harus mereka lakukan? Kira-kira kapan websitenya bisa diakses lagi, Pak Agung? Ini sedang perbaikan, mudah-mudahan nanti segera secepatnya selesai, dan bagi peserta ini masih ada kesempatan sampai tanggal 12 Oktober. Jadi masih ada kesempatan, barangkali nanti di tanggal 10 ada perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan berbagai posisi, barangkali peserta itu masih bisa berpindah. Kalau terlalu buru-buru nanti perusahaan yang baru diposting hari ini. Perusahaan akan kami tutup untuk mengajukan sampai tanggal 10 jam 23.59, dan para peserta masih bisa mengakses sampai dengan tanggal 12 Oktober. Jadi masih ada 45 hari kesempatan bagi peserta. Baik, ini berarti websitenya memang bisa diakses 24 jam termasuk di akhir pekan ya Pak Agung? 24 jam. Di akhir pekan juga kan bisa diakses. Oke, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan memang bisa tepat sasaran, juga anak-anak yang baru lulus kemudian bisa dapat kesempatan untuk bekerja, perusahaan juga dapat kesempatan untuk bisa menerima anak-anak magang ini dan melakukan pelatihan kepada mereka. Terima kasih Pak Agung dan Pak Sarman untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Pak Sarman, terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.